Halo semua, bertemu lagi dalam diskusi komunikasi dan globalisasi. Topik kali ini adalah tentang film sebagai ajang komunikasi global. Nah, saya akan memakai analisis dalam video ini berdasarkan beberapa artikel, dan artikel ini terbit tahun 2020, jadi diskusinya masih hangat. Artikel yang pertama adalah tentang cultural otherness. Ini punya Giovanni. Saya besarkan ya. Cultural otherness and global communication in Walt Disney films at the turn of the century. Ya. Kalau ini tahun 2003, maaf. Jadi kita bicara tentang Disney yang sungguh mengglobal, dan di sini ada kelihatan beberapa representasi dari film-film mereka. Lalu yang diangkat adalah cultural otherness, atau istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia itu budaya lian ya. Lian itu artinya yang lain. Kemudian yang berikutnya tulisan dari Wendy Su. Dia bicara tentang kebijakan budaya dan juga industri, jadi budaya dan film industri di China. Kemudian strateginya bagaimana mereka berinteraksi dengan global Hollywood. Lalu yang berikutnya adalah tentang Chindia, yaitu mempermasalahkan tentang topik Chindia, hybridity dan Bollywoodization ya. Jadi Hollywood sendiri sudah menjadi sebuah representasi global, lalu ini ada Bollywood yang merupakan film-film India yang mengglobal seperti di Hollywood. Lalu bagaimana China India atau Chindia ini diproblematisasikan dalam sebuah global film ya. Jadi itu kemudian saya awali dengan diskusi tentang cultural otherness oleh tulisan dari Giovanni. Jadi ya, ini adalah sebuah istilahnya slogan yang terkenal dari Disney. Jadi dia itu memang ingin menciptakan happiness, menciptakan kebahagiaan. We create happiness. Salah satunya ada di theme park, itu ada banyak sekali. Tapi sebenarnya secara slogan dari hidup dari Walt Disney itu dengan hiburan, salah satunya dengan film. Ya. Kemudian tulisan ini melihat bahwa ada persepsi eksotik dari budaya lain. Nah, budaya lain itu artinya budaya bukan Amerika. Jadi apa saja itu yang dibicarakan akan kita lihat juga. Yang pertama adalah Aladdin. Jadi artikel ini bicara tentang Aladdin yang tayang tahun 92. Itu Disney merilis dengan background budaya Arab ya, diwujudkan dalam cerita Aladdin. Nah, liannya atau budaya liannya adalah budaya Arab. Kemudian Hercules tahun 97 yang dimunculkan adalah budaya Yunani, dan kita bisa tahu ceritanya juga dan mengenal dari Hercules salah satunya dari film animasi ini juga. Kemudian ini sangat terkenal ya, tahun 94, bahkan baru saja juga rilis dengan bukan yang animasi, dan itu selalu muncul The Lion King, setting di Afrika. Jadi bukan di Amerika. Apa otherness-nya, apa liannya adalah budaya Afrika, di mana di Afrika itu digambarkan banyak sekali binatang-binatang, ada binatang buas, dan kemudian ada raja ya, ada rajanya The Lion King. Kemudian Disney juga merilis Pocahontas tahun 95, budaya Indian atau Native American, jadi orang asli, penduduk asli dari Amerika. Dia angkat juga untuk menunjukkan bahwa cara menghibur atau cara mengglobal itu juga dengan memakai budaya lain. Nah, orang-orang yang punya attachment atau punya ikatan dengan budaya-budaya tersebut pasti juga ingin menontonnya. Salah satunya ini. Nah, ini The Hunchback of Notre Dame, bacanya pakai bahasa Prancis, tahun 96. Itu settingnya atau ceritanya adalah dari cerita Prancis, dan Prancis itu kan sebenarnya satu dari core nations ya,
Disney membuat cerita itu untuk menarik peminat orang yang suka dengan Perancis atau mungkin orang Perancis juga atau mungkin yang ingin tahu Perancis itu seperti apa. Nah, ceritanya masuk salah satu perwakilan. Kemudian Beauty and the Beast yang sangat-sangat banyak versinya. Ini saya ambil yang tahun 91 yang animasi. Itu juga dari Perancis dan Disney juga membuatnya. Nah, salah satu apa yang ditarik dari budaya Perancis yang muncul adalah roti baguette. Nah, roti baguette ini ketika memakai setting Perancis selalu muncul, entah di awal, entah orang makan apa. Jadi budaya lian yang dimunculkan bahwa ini adalah budaya Perancis selalu memakai roti baguette yang dimunculkan. Kemudian untuk judul yang kedua tentang policy budaya dan film industri di China untuk melihat bagaimana global Hollywood itu di sana. Nah, pemerintah Cina itu membuat satu program namanya Main Melody. Main Melody itu dimulai tahun 87 untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan juga kebanggaan nasional. Dan Main Melody ini suatu genre yang diciptakan dengan banyak sekali setting tentang perang. Jadi perang-perang yang dialami oleh masyarakat atau negara China ini seperti apa. Kemudian itu dikemas menjadi sebuah hiburan cerita. Jadi tentang bagaimana perjuangan, tapi juga dicampur dengan drama. Dan memang ini genre-nya drama perang ya, jadi dimulai dari situ. Dan kita tahu sendiri bahwa drama itu peminatnya sangat banyak daripada genre yang lain. Nah, pemerintah China mengambil satu atau menciptakan genre ini. Ini salah satu contohnya. Jadi trennya itu muncul sangat-sangat kuat ketika tahun 2019. Jadi banyak sekali drama-drama, kisah drama dalam bentuk film yang dengan setting perang. Kemudian untuk artikel berikutnya, predicting volatility. Volatility itu seperti sebuah ada permasalahan tentang China dan Hollywood itu ada apa saja. Kemudian bagaimana network management itu untuk mengerti Sino-US itu maksudnya Chinese dan US kolaborasinya seperti apa. Nah, artikel ini akan membahas. Ada beberapa contoh film juga yang dimunculkan. Tapi sebelumnya apa sih aturan dari pemerintah China? Jadi ada dua fenomena yang muncul. Yang pertama adalah policy-nya itu adalah memperluas definisi dari film China itu apa, ya, supaya bisa masuk dalam produk global media. Memperluasnya itu bisa settingnya, bisa ceritanya, bisa aktornya, bisa bahasanya dan lain-lain. Jadi benar-benar bagaimana caranya bahwa film China atau apapun yang berbau China itu bisa diterima di produk global. Fenomena kedua itu, polisinya adalah membatasi distribusi film Hollywood di China. Kemudian seperti mensyaratkan bahwa harus ada partner lokal. Jadi orang atau awak film Hollywood itu tidak bisa 100% bekerja di China lalu membuat film, tapi harus ada kerjasama dengan orang lokal. Ya, itu harus ada. Kemudian distribusinya juga dibatasi. Seperti apa dibatasinya? Nah, tapi sebenarnya dari dua hal itu memang seperti kontraflow ya. Jadi ada pembatasan, ada perluasan, tapi yang diluaskan adalah budaya China, yang dibatasi adalah Hollywoodnya. Nah, policy ini mempunyai potensial untuk mengubah sebuah global communication. Jadi mengubah aliran tidak Hollywood yang selalu masuk, tapi dari China sendiri keluar, bahkan mungkin mengalahkan Hollywood ya. Dan kita sebut dengan kontraflow. Salah satunya tahun 2010 Avatar tayang, film Confucius itu produk dari sutradara di China juga tayang pada tanggal yang sama.
Ya, jadi sudah ada banyak sekali ketika Avatar muncul yang memang booming box office, kemudian juga ada berbagai tulisan di media bahwa Avatar hati-hati ini Confucius itu filmnya itu akan keluar, ya. Kemudian apa yang terjadi ketika Avatar dan Confucius itu muncul bersamaan? Atau Confucius itu akhirnya muncul belakangan di beberapa daerah, versi dua dimensinya Avatar ditarik dari peredaran. Ya, jadi yang muncul hanya versi 3 dimensi. Dan sebenarnya versi 3 dimensinya itu dikonversi ya. Ada beberapa tempat yang mengkonversi sehingga dari 2 dimensi dikonversi menjadi 3D karena lebih murah dan tetap namanya 3D tapi biayanya atau tiketnya mahalnya sama seperti asli 3D walaupun secara kualitas katanya membuat pusing. Nah, ini membuat kalau bisa Anda pahami bahwa ini membuat versi 3D-nya Avatar sangat tidak tidak disukai lalu memenangkan Confucius untuk ditonton ya. Mereka tidak berminat karena membuat pusing. Kemudian ada satu contoh lagi, Django Unchained. Ini saya tulis khusus Unchained ya di dalam ilustrasi ini kata un itu dihilangkan yaitu menjadi Django Chained. Ya, artinya apa? Ya, artinya ini. Bahwa di ban ya, film ini tidak boleh ditayangkan karena keberatan dengan kontennya, ada sexual content, ada violent content, ada banyak darah di mana-mana. Kalau Anda yang sudah melihat, jadi cukup banyak kekerasan dan ini baru tayang di China 12 jam langsung dihentikan. Kemudian pembatasannya lagi adalah dengan cara tanggal tayang yang sama untuk judul-judul film box office dan animasi dan untuk audiens yang sama. Jadi audiens yang sama-sama disodori dua pilihan yang sungguh-sungguh dilematis. Mereka harus memilih atau menonton semuanya. Salah satu contohnya adalah Ice Age sama The Lorax. Itu kan dua-duanya animasi, dua-duanya juga booming, tapi yang menang akhirnya Ice Age ya. Lorax-nya kalah. Tayang pada tanggal yang sama. Kemudian di sini ada banyak media yang menyoroti ketika Lorax dan Ice Age ditayangkan pada tanggal yang sama. Jadi ini untuk memaksa masing-masing judul film itu berkompetisi, kemudian ya yang jelas akhirnya membuat pasar itu menjadi sangat kompetitif, tapi endingnya adalah ada keuntungan. Kemudian jadi dua-duanya itu kalau di Amerika itu ada batasan sekitar beberapa bulan ya batasannya untuk merilis, menayangkan. Jadi satu sama yang lain itu tidak supaya menghindari kanibalisme masing-masing box office ya. Kalau dari Jiang Defu dari China Film itu mengatakan bahwa terlalu crowded jadwal di tempat di Cina karena ya terlalu sibuk lah, pokoknya bulan-bulannya sibuk ya, alasan mereka seperti itu. Kemudian di sini juga ini masih lanjutan judul tadi adalah 20th Century Fox dan juga Universal Video itu tidak diberitahu bahwa ada double date ya, istilahnya perencanaan untuk sama tayangnya. Kemudian beberapa yang memberi keputusan itu tidak boleh ngomong secara publik. Jadi Anda tahu di budaya di China itu sangat high culture, tidak high context culture yang tidak bisa bicara secara langsung tentang apapun, harus salah satu orang. Kemudian ya di sini ada tulisan tentang istilahnya increasing soft power dari China sendiri, caranya dengan membatasi itu. Kemudian ada satu kalimat di sini, forcing the American films to compete head to head, curtail their grosses, help boost homegrown movies share of the Chinese box office. Jadi boosting
film-film buatan sendiri ya, buatan negeri sendiri, buatan Cina sendiri supaya mereka bisa box office juga. Kemudian ada satu interview yang dilakukan pada ini Zhang Hongsen. Jadi dari biro film di China. Negara ini memutuskan apa ya, satu program untuk memproteksi, melindungi, termasuk membuat apa ya namanya, termasuk film-film Amerika itu ya dilawankan untuk melindungi domestic movie, sehingga film-film China sendiri itu kan tidak ada lawannya, yang dilawankan adalah film Amerika melawan film Amerika. Lalu film dari China tidak ada lawannya, ya akan survive dan akan tumbuh dengan aman. Kalau tadi film animasi, ini film action ya, Jason Bourne. Ini Anda lihat sendiri pakai tulisan China. Ini muncul, tapi Jason Bourne ini kan masuk dalam box office, ditayangkan ini tahun 2016 kalau tidak salah, ditayangkan bersama dengan Ice Age juga yang box office. Jadi di sini dilawankan masing-masing Hollywood yang box office, tapi dengan genre atau dengan jenis film yang berbeda, yaitu action dan animasi. Kemudian ada beritanya dari Los Angeles Times tentang Total Recall juga ada muncul, lalu Bourne Legacy juga dari Jason Bourne kan banyak. Nah itu head to head battle ya sama. Ya ini sama-sama mencoba untuk dilawankan di China. Jadi mereka ingin menayangkan film action ini, Bourne Legacy dan Total Recall ini same day in September, itu ada di paragraf kedua. Ya, jadi memang benar-benar banyak yang kualitas sama itu ditayangkan pada hari yang sama dan dilawankan, dan biar mereka audiens memilih sendiri. Jadi tidak mendukung bagaimana sebuah film Amerika itu bisa sukses. Jadi mereka masing-masing dilawankan. Kemudian di sini ada, di paragraf keempat ya. Jadi should Bourne and Sony Pictures Total Recall open simultaneously in China? Jadi ketika ditayangkan bersamaan di China, ini menandai ketiga kalinya dalam 2 bulan film Amerika itu ditayangkan untuk audiens yang sama, untuk tanggal yang sama. Jadi benar-benar tidak hanya tanggalnya tapi audiensnya ya, karena sama-sama genre-nya ya, action dan semua dari Amerika. Jadi itu juga. Kemudian yang di paragraf terakhir, Amazing Spider-Man sama Dark Knight juga both scheduled to open on August 30th. Jadi sama ya, walaupun sudah di lobby tapi tetap saja direncanakan pada tanggal yang sama, ditayangkan yang sama. Nah, selain itu ada satu strategi juga yang dilakukan oleh pemerintah China, yaitu ada blackout. Blackout itu artinya penutupan atau pelarangan menayangkan beberapa film, terutama film dari Amerika dan film lain, jadi film asing. Nah, pembatasan penayangan ini menunjukkan, bisa kita lihat di sini, yang merah itu film China sebelumnya, sebelum blackout yang di blok ini, sebelum blackout periods ini, mereka yang merah itu kan kecil sekali grossnya, jadi keuntungannya kecil sekali. Yang biru itu dari USA tinggi. Kemudian gara-gara summer blackout itu, yang merah produk dari China banyak yang nonton, kemudian yang Amerika sedikit, lalu yang film asing sedikit. Setelah blackout, wow, itu yang merah semakin kecil, lalu yang biru, yang film Amerika kembali naik. Ya, ini kelihatan sekali bahwa policy ini menunjukkan ya film-film China, jadi istilahnya
Penonton itu tetap pengen nonton film, tapi kalau adanya hanya film China ya ketika blackout mereka menonton film China. Nah, sebelumnya di sini ada keterangan akan saya tayangan sebentar. Nah, periode blackout ini masalahnya adalah komplikasinya tidak pasti itu kapan. Walaupun ada tulisan summer blackout, tapi tanggalnya bisa berbeda. Kemudian berapa lama? Jadi orang Amerika yang mau menayangkan atau mau menjual film-film Hollywood itu jadi tidak punya kepastian. Kapan sih ada blackout gitu? Nggak ada. Dan ini untuk mendorong kolaborasi awak film Amerika dan China. Intinya kolaborasi adalah mereka memproduksi satu film. Ketika film itu dianggap film China, dia nggak kena blackout. Jadi dia tetap layang. Tapi ketika itu murni film Hollywood atau film Amerika, dia kena blackout. Nah, maka ketika kolaborasi US sama China ini ada, jadi tetap saja mereka bisa menjual film itu di masa blackout, walaupun itu dari Amerika. Ya. Kemudian di sini ada satu komentar dari beberapa artikel, dan di komentar ini menunjukkan bahwa yang dikomentari adalah bagaimana kebijakan atau policy dari film di China. Ya, yang fakta yang pertama ini adalah film di China itu bukan free market ya, tidak bisa. Kemudian yang kedua, mereka membatasi film asing sekitar 20 judul saja setahun. Anda bisa membayangkan di Indonesia sebulan saja bisa 20 lebih judul ya. Nah, ini setahun hanya 20. Kemudian itu juga nomor 3, mengatur waktunya. Jadi kalau di Indonesia misalnya box office dia bisa berbulan-bulan, atau ya kalau yang di sini mau masih banyak yang nonton tetap sudah dibatasi ya. Misalnya satu film hanya 2 minggu atau 3 minggu, tidak melihat penontonnya jumlahnya berapa. Lalu di sini ada nomor 4 sekitar 8 sampai 12 hari. Wow, itu sebenarnya standar di Indonesia hanya itu paling minimal ya, tapi di sini malah maksimal. Ya, untuk memproteksi industri lokal. Kemudian itu yang bicara Mac ya. Lalu tim bilang bahwa di paragraf kedua, penguasa atau pemerintah China itu tidak suka alien movie untuk menyingkirkan pemasukan keuangan. Kalau movie atau film China itu kalah, ya akhirnya duit untuk membayar penonton untuk membayar film Amerika pasti akan pergi dari China ya. Jadi benar-benar too much money already to the enemy ya, istilahnya kalau Amerika itu semakin hits, semakin banyak duit buat musuh dari China. Di sini penggambaran dari komentarnya seperti itu. Kemudian di satu artikel ini tentang problematizing Chindia. Jadi di sini ada hibriditas, kemudian ada Bollywoodization supaya mereka bisa masuk dalam global film shows ya. Caranya seperti apa? Yang pertama itu ditemukan oleh Schaeffer ini yang menulis artikel ini. Ada satu pengecilan makna bahwa film setting di India itu sudah dianggap film Bollywood. Jadi ketika mau mengidentifikasi ini film apa sih? Oh, film Bollywood. Karena apa? Karena setting di India. Padahal mungkin orang Amerika, mungkin cerita Amerika, mungkin budaya Amerika, mungkin jadi banyak Amerikanya, tapi hanya gara-gara setting di India langsung dianggap sebagai film Bollywood ya, film-film dari produk India. Nah, di sini dalam artikel dibahas tentang monsoon wedding itu diubah supaya diterima di global movies atau global istilahnya global community of movies. Film ini dibuat supaya bisa diterima oleh orang global, yaitu dengan mengurangi panjang film. Anda mungkin tahu kalau nonton film India itu aslinya ya, di India itu 3 jam. Ya, 3 jam, 4 jam, 2,5 jam. Jadi pasti filmnya itu lama-lama. Karena memang dibuat seperti itu. Banyak tarian, banyak nyanyian.
kemudian memakai baju sari saja juga prosesnya diperlihatkan, padahal memakainya juga cukup lama. Kemudian lokasinya itu banyak sekali sudut-sudut India yang eksotik diangkat. Tapi ketika ini masuk ke global films itu semua dikurangi. Jadi panjang filmnya itu paling 1 sampai 2 jam dan mungkin tidak sampai 2 jam. Nah, kalau kenapa di India itu film-filmnya panjang? Tapi itu sebenarnya karena alasan pembuatan film itu sebagai film hiburan ya. Jadi orang India suka nonton film karena itu menghibur dan orang yang pengen dihibur kan pasti pengen lama kan hiburnya. Jadi filmnya itu sangat lama dan sangat menarik, banyak tarian dan mereka juga kadang bernyanyi di dalam bioskop dan mereka juga ketika selesai menonton film itu mereka sudah kayak lupa sama masalahnya gitu. Jadi sebelum masuk mungkin bermasalah punya apa ya baru baper atau gimana, tapi setelah nonton film ini selama 3 jam menikmati film itu mereka keluar dengan hidup yang baru mungkin kayak gitu ya. Jadi yang jelas maksimal dibikin 2 jam. Kemudian untuk film Three Idiots ini mungkin Anda sudah pernah menonton. Nah, selain mengurangi cara supaya film India itu bisa diterima secara global itu dengan menambah produk. Jadi di dalam film-film itu dilibatkan produk Amerika, ada baju, makanan, transportasi ya. Jadi di India itu sebenarnya transportasi itu sangat kurang, sangat tidak sering dipakai, terutama dalam film itu sangat sering muncul. Tapi ketika ada hibridisasi dengan Amerika, bajunya itu memakai baju style Amerika, kemudian makanannya ada Subway, ada sandwich dan mengurangi menu-menu India yang mungkin susah diucapkan, mungkin orangnya juga mungkin belum tentu doyan atau seperti sesuatu yang asing. Jadi semua yang familiar adalah Amerikanya, ya. Nah, itu cerita tentang 3 artikel tadi ya, tentang bagaimana sebuah film itu bisa bisa menjadi sebuah komunikasi global. Salah satunya tentang film India, film China dan juga film dari Amerika yang berhadapan dengan mereka. Oke, semoga film Indonesia juga bisa melihat dari kesimpulan dari artikel ini bagaimana cara apakah harus hibridisasi atau memang melawan dengan cara yang radikal atau keras kayak gitu. Oke, terima kasih.